keadaan sehat ya. Sudah mandi belum? Sudah dong Kak. Wah, bagus. Sudah sarapan belum? Wah, pasti kalian semua sudah kenyang. Hari ini kita mau ibadah adik-adik. Kita akan memulai ibadah ini dengan menyanyikan lagu Kubuka Alkitab. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Kita lipat tangan, tutup mata. Kakak Vega akan pimpin kita dalam doa. Oke, adik-adik boleh lipat tangannya ya di rumah ya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang bertata kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu atas hidup kami, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari ini. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kiranya Tuhan yang menyertai ibadah kami dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, adik-adik, mari kita angkat lagu pujian. Semuanya bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri. Ya, kita angkat lagu pujian. Kubuka Alkitab. Tuh, raganya. Kubuka Alkitab, lalu kubaca. Srek, 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 srek. Kubuka Alkitab, lalu kubaca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Sebelum hukum Taurat, kita angkat lagu pujian kembali dari buku ND 720 ayat 1, Naeng Marsinondang Ngoluko. Naeng Marsinondang Hukum Taurat kita minggu ini tertulis pada hukum Taurat pertama sampai dengan hukum Taurat yang ke-10. Hukum Taurat yang pertama,
Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah yang kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah yang ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah yang kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Nya. Amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita angkat lagu pujian Yesus sayang padaku untuk masuk ke dalam pengakuan dosa. Marilah kita mengampuni dosa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mau memasuki epistel. Adik-adik boleh siapkan dulu Alkitabnya di rumah ya. Untuk epistel kita minggu ini dari 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 8. Kakak Vega ulangi lagi ya. Dari 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 8. Oke, adik-adik boleh bangkit berdiri lagi ya, biar semangat nih. Kita mau nyanyi lagu pujian lagi dari Bapa Surgawi.
Epistel kita minggu ini tertulis pada 2 Raja-Raja 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kita membaca secara responsoria. Hizkia Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi. Berperang, ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur, dan tidak lagi takluk kepadanya. Kita sama-sama membaca. Dialah yang mengalahkan orang Palestina sampai ke Gaza dan memulihkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Oke adik-adik, silakan bangkit berdiri yuk. Kita akan nyanyikan lagu pujian Hati-hati Gunakan Tanganmu. Nanti kita ikuti gerakannya. Oke, siap? Oke kakak. Pertama, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakinya. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Sekarang mata ya. Mata. Hati-hati gunakan matamu. Cilublah. Hati-hati gunakan matamu. Cilublah. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Cilublah. Belum lagi. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Sekarang tubuhnya semua kita sebutkan ya. Hati-hati gunakan tubuhmu. Cilublah. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Cilublah. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di hari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, kakak akan membacakan beberapa pengumuman dalam warta sekolah minggu. Yang pertama, nama minggu pada hari ini adalah Minggu ke-22 setelah Trinitatis. Dan topik minggunya adalah Injil yang memperbaharui. Oke, yang kedua, untuk persembahan adik-adik seperti biasa, persembahannya bisa diberikan kepada kakak sekolah minggu atau sintua lingkungannya masing-masing, dimasukkan ke dalam amplop. Nah, nanti akan diserahkan kepada guru sekolah minggu dan juga sintua lingkungannya ya. Kasih mama papanya, nanti mama papa akan kirimkan. Lalu yang ketiga, pengumuman untuk Natal. Liturgi sudah dibagikan kepada anak-anak. Lalu paling lambat videonya dikirimkan kepada guru sekolah minggu tanggal 28 November. Nanti videonya paling lambat tanggal 28. Juga kalau ada adik-adik mau memberikan persembahan pujian, contohnya mau nyanyi, baca puisi, atau persembahan pujian yang lainnya, kalian boleh bilang ke kakak kelasnya masing-masing untuk ditampilkan pada saat ibadah Natal nanti, gitu ya. Jadi kalau ada yang mau memberikan pujian atau yang lainnya, boleh bilang ke kakak kelasnya masing-masing. Nanti diberikan dalam bentuk video, berdurasi juga ditentukan juga dari kakak kelasnya ya. Oke, yang terakhir kakak mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang merayakan ulang tahun selama 1 minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan selalu memberkati kalian dalam sekolah kalian, di rumah, dan dimanapun kalian berada. Demikian warta sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita akan memulai mendengarkan firman Tuhan. Hari ini ada yang berbeda ya? Iya, Amang Pendeta nggak pakai masker supaya semua anak-anak langsung tahu, oh ini Amang Pendeta Philip. Firman Tuhan bagi kita di hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 ini tertulis di Kisah Rasul, Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11 ya. Ceritanya tentang Ananias dan Sapira. Jadi begini firman Tuhan, Amang bacakan ya anak-anak. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Sapira menjual sebidang tanah.
Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataannya itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak, ada suami dan istri yang bernama Ananias dan Sapira. Menghadapi kesulitan di dalam kehidupan mereka. Karena apa? Karena mereka berdua adalah orang Kristen yang baru masuk menjadi agama Kristen, pengikut Yesus Kristus. Karena mereka hidup di tengah-tengah orang-orang yang membenci Kristen, orang-orang Kristen, sehingga sangat sulitlah hidup mereka. Namun mereka hidup di antara beberapa orang Kristen yang lain. Nah, supaya mereka tetap bisa makan, karena mereka tidak punya pekerjaan, karena mereka Kristen, maka mereka semua bersepakat untuk menjual tanahnya masing-masing supaya itu dapat digunakan untuk saling menolong. Lalu Ananias mengatakan kepada Petrus, dia siap menjual tanahnya, dan berapapun harganya dia akan meletakkannya ke kaki para rasul, yaitu siapa? Petrus. Nah, ternyata anak-anak, orang yang membeli tanah Ananias itu berani membeli harga yang lebih tinggi. Padahal Ananias berjanji kepada Petrus bahwa semua hasil penjualan tanah akan diberikan kepada Petrus, rasul-rasul, untuk memelihara hidup semua orang Kristen pada saat itu. Lalu Ananias berbohong. Dia katakan bahwa seperti yang dikatakan disepakati harga tanah ini, segitulah dia menjualnya. Padahal pembeli itu membeli harga lebih. Ananias tidak jujur. Dia menyembunyikan harga yang lebih itu. Sehingga membuat apa? Bukan Petrus yang menghukum Ananias, tetapi Roh Kudus langsung menamparnya. Lalu rebahlah dia dan matilah Ananias. Begitu juga dengan istrinya Sapira. Petrus tanyakan lagi, berapa engkau jual tanah itu? Apakah dengan harga sekian? Sapira katakan, iya. Padahal itu adalah bohong.
Sehingga apa? Sapira kemudian mati lagi. Oleh karena itu anak-anak, ketika kamu berjanji kepada Tuhan supaya kamu rajin berdoa, Tuhan aku mau jadi anak yang baik, anak yang rajin berdoa, kamu tidak boleh melupakan janjimu. Kamu harus mengingat janjimu kepada Tuhan. Sebab kalau kamu mengingkari janjimu, yang terjadi apa? Ananias dan Sapira langsung mati. Apa yang mati? Imannya, pengharapannya, dan hidup yang kekal itu dia tidak akan terima lagi. Nah, oleh sebab itu semua anak-anak sekolah minggu yang Abang kasih, kamu harus bertumbuh menjadi anak-anak yang jujur. Sebab apa? Sebab dengan kejujuranmu itu Tuhan sudah akan menolongmu untuk mendapatkan kebaikan yang baru. Ya kan? Dengan kejujuranmu Tuhan akan menolongmu mendapat berkat yang baru. Ya kan? Terus di dalam hidupmu. Dengan ketaatanmu, maka Tuhan juga akan menolongmu di dalam setiap langkah sulitmu. Terus dan terus. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu yang baik-baik, kamu adalah anak yang jujur, anak-anak yang diberkati, dan anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga kamu memilih untuk menjadi anak yang jujur, tidak mengingkari janji, dan anak yang menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Amin, kita berdoa. Bapa di surga yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang telah dengarkan anak-anak-Mu sekolah minggu. Berkati supaya firman-Mu itu menjadi bekal untuk menjalani kehidupan di masa ini dan yang akan datang. Tuhan Yesus, kami mohon supaya Tuhan memberkati setiap orang tua dalam jerih lelahnya, sehingga mereka dapat menunjukkan usahanya, menyekolahkan, mengurus anak-anak mereka, memberi mereka rezeki atas semangat mereka untuk melanjutkan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh di hari ke depan. Dan begitu juga buat gerejamu, Engkau berkati yang mendidik anak-anak ini dekat dengan Engkau, supaya dengan itu semakin hari semakin mengasihi Engkau saja. Dan begitu juga dengan program gerejamu, Engkau berkati supaya menjadi kesukaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Dan buat hari ini dan esok kami serahkan hidup kami kepada Tuhan, supaya Tuhanlah yang menjagai hati dan pikiran anak-anak-Mu semua, dan mereka tetap mengasihi Engkau dalam firman-Mu yang kudus itu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau persembahan, adik-adik boleh disiapkan ya persembahannya. Dan kita angkat lagu pujian dari buku ND 792 ayat 1. Pasu-pasu ami ya Tuhan. Pasu hami oh Tuhan, sayu sehonda mebi, sayang pehon tangan mi Tuhan, lehon tua gogomi, di portibion by maau Tuhan, haba orang lasni roha, tuna marsaki tuna dangoli, pasu-pasu hami oh Tuhan, sayu sehonda memi, sayang pehon tangan di Tuhan, lehon tua gogomi. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan,
di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Halo anak-anak sekolah minggu HKBP Ponmas. Bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu virtual hari ini tanggal 31 Oktober 2021. Kami yang bertugas berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap merindukan firman Tuhan. Rajin berdoa ya nak. Salam dari kami yang bertugas hari ini. Saya Pendeta Philip Pernandala Sanenggolan sebagai pengkhotbah, Inang Sintua El Boru Marpaung sebagai liturgis, Kakak Vega Gurning sebagai worship leader, Kakak Bella Marpaung sebagai worship leader, dan abang kita Bang Kris Pasaribu sebagai pemusik. Anak-anak semua tetap jaga kesehatan, rajin belajar, patuh sama orang tua, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.